Pendidikan Katolik di Keuskupan Manokwari Sorong, pertama saya harus mengatakan bahwa kami berutang budi kepada para perintis dan pendahulu, para pater Ordo Fratrum Minorum, yang kemudian dilanjutkan para pater dan bruder Ordo Santo Agustinus, dan sudah tentu ratusan guru-guru perintis kaum awam, terutama mereka yang pada mulanya berasal dari Kepulauan Kei dan Tanimbar. Kedua, oleh karena keperintisan itu amat memperhitungkan pendidikan dasar dengan pertimbangan sebaik-baiknya pendidikan menengah dan tinggi harus didukung oleh terlaksananya pendidikan dasar yang baik, yang bertanggung jawab. Maka dengan latar belakang itu kami dalam masa modern, katakan di era 2000-an, kembali mengembangkan dan mengelola lebih banyak lembaga-lembaga pendidikan dasar berbentuk PAUD, pendidikan anak usia dini, maupun taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Saat ini Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik YPPK Keuskupan Manokwari Sorong mengelola lebih dari 120 lembaga pendidikan dasar, PAUD, TKK, dan SD. Yang berikut, oleh karena keterlibatan bagi dunia pendidikan dasar sejak awal dan sampai kapanpun, Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Keuskupan Manokwari Sorong harus lebih banyak merambah daerah-daerah dengan kategori pedalaman. Jadi bukan hanya mengembangkan wilayah perkotaan atau semi perkotaan, tapi juga di daerah-daerah yang dahulu barangkali amat sulit terjangkau. Dahulu dibuat airstrip atau bandara-bandara kecil antara lain supaya misi Katolik dapat menjangkau dan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan pendidikan persekolahan dan pelayanan kesehatan. Sekarang seharusnya dengan lebih terbuka, dengan sarana prasarana transportasi yang lebih baik, dan sudah tidak dibutuhkan lagi banyak angkutan udara karena transportasi darat yang cukup lancar, mestinya peningkatan keberpihakan pelayanan Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik kepada daerah-daerah pedalaman harus lebih baik, harus lebih terukur, harus lebih sistematis. Selanjutnya, menurut hemat saya menganut paham tanah Papua ini lebih banyak harus dimajukan dari sudut pandang pelaksanaan pendidikan yang baik. Memang memajukan masyarakat secara komprehensif harus memperhatikan ekonomi, kesejahteraan warga dari segi ekonomi, sosial, kemasyarakatan. Memang peran agama-agama, kepercayaan juga penting. Peran politik, hukum, pertahanan keamanan juga harus diperhitungkan dengan sebaik-baik. Akan tetapi tanpa fokus perhatian lebih dari 100% kepada dunia pendidikan, saya kira pencerdasan dan pembangunan sumber daya manusia yang sejati di tanah Papua ini akan menjadi pincang. Jadi orang-orang Papua membutuhkan sekali landasan pendidikan yang baik dengan pengembangan-pengembangan yang mudah-mudahan juga baik, sehingga meskipun pada akhir-akhir ini kami menyelenggarakan beasiswa amat terbatas, tapi tetap ada bentuk-bentuk bantuan dari Yayasan Pendidikan Universitas Parahyangan untuk sekurang-kurangnya setiap tahun pembelajaran 100 calon mahasiswa-mahasiswi yang bisa ditampung oleh Parahyangan. Meskipun sudah tentu ke 100 calon itu harus memenuhi standar dan lulus testing. Selanjutnya, bekerja sama dengan pemerintah. Dulu
Ya, sebelum tahun 1945 boleh dikatakan belum ada pemerintahan Republik Indonesia di sini. Bahkan sampai dengan referendum tahun 69. Jadi peran misi juga rekan-rekan kita dari Sending amat besar dan hasil-hasilnya signifikan. Tapi ketika pemerintah, apalagi dengan Undang-Undang Otsus masuk dengan dukungan pendanaan yang besar, menurut hemat saya adalah wajib hukumnya untuk bersinergi, untuk bekerja sama, dan untuk memperhitungkan kebijaksanaan pemerintah dalam penyelenggaraan dunia pendidikan. Karena Undang-Undang Dasar 45 mewajibkan negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dengan pemerintah yang adalah aparatur negara, saya berpendapat Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik YPPK Keuskupan Manokwari Sorong wajib seterusnya harus bersinergi, harus bekerja sama, dan dari satu segi harus mematuhi kewajiban dan tuntutan yang digariskan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam dunia pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Akhirnya saya berharap dunia pendidikan yang begitu penting, yang telah lebih dari 100 tahun melibatkan misi Gereja Katolik di tanah Papua ini dapat terus berlanjut dan berkiprah. Sehingga kita berbangga, kita boleh menepuk dada untuk mudah-mudahan hasil-hasil yang baik, yang strategis, yang berkepanjangan, yang membentuk keluhuran dan martabat serta budidaya manusia Papua untuk menjadi sumbangan yang berarti bagi pembangunan bangsa Indonesia. Bicara soal dunia pendidikan swasta teristimewa untuk YPPK Keuskupan Manokwari Sorong yang wilayah kerjanya mulai dari Kaimanas sampai dengan Wasior, dan kami ada jumlah sekolah itu ada 121 sekolah mulai dari TK sampai dengan SMA. Kami belum ada sekolah jurusan. Untuk Kaimanas sendiri itu Pak Arnold Barunama sebagai pengurus sekolah wilayah. Beliau sebenarnya sudah direncanakan untuk diganti karena soal usia dan kesehatan. Kami masih cari figur yang tepat untuk wilayah itu. Dengan jumlah sekolahnya yaitu SD YPPK Santo Fransiskus Asisi, kemudian berikut itu SD YPPK Rauna dan SD YPPK Warafuta. Ada 3 SD, kemudian ada 1 SMP, 1 SMA, dan TK. TK yang sebenarnya dulu itu dikelola oleh paroki, tetapi sesudah itu diserahkan kepada YPPK. Nah, sekolah-sekolah yang ada di sana memang dalam jumlah yang tidak terlalu besar, tetapi kami merasa bahwa kehadiran YPPK di wilayah Kaimana itu membawa dampak tersendiri karena kita punya anak-anak yang ada di sana, yang disekolahkan di sekolah-sekolah YPPK yang ada, itu sungguh mereka menikmati pendidikan yang baik, berkualitas, bahkan sesudah itu mereka menjadi orang-orang yang terpandang, menjadi orang-orang pemimpin di wilayah Kaimana. Dan sesudah pemekaran kabupaten, mereka ini mempunyai andil yang besar untuk kabupaten itu. Yang kita pikirkan untuk wilayah Kaimana sebenarnya beberapa hal penting. Yang pertama itu harus ada pergantian PSW. PSW itu harus diganti. Kemudian ada penambahan sekolah, khususnya tingkat sekolah dasar yang dipikirkan. Selain di kota itu SD YPPK Santo Fransiskus, kami juga berpikir kalau bisa itu ada 1 SD yang ada di bagian Kampung Baru dan sekitarnya. Hanya kami belum ada tempat di sana, jadi kita belum berpikir sampai di situ. Memang dalam perencanaan seperti itu. Prinsipnya bahwa kami mau walaupun sekolahnya sedikit di wilayah Kaimana, tetapi kami tetap mau bekerja sama dengan pihak pemerintah sebagai partner kerja supaya YPPK wilayah Kaimana itu berkembang maju karena sekarang sudah menjadi kabupaten. Sudah tentu sebagai kepala daerah, saya kepala daerah ini yang periode ketiga. Sebelum saya ada
Bupati periode pertama, Bupati periode kedua, dan saya Bupati periode ketiga. Berkaitan dengan tanggapan mengenai pendidikan Katolik di Kabupaten Kaimana, sedikit saya cerita bahwa dunia pendidikan Katolik ini sudah ada sebelum Kaimana jadi kabupaten. Bahkan sebelum saya lahir itu, pendidikan Katolik sudah ada. Kalau saya nggak salah itu di bawah tahun, saya lahir tahun 70-an, jadi di bawah tahun itu sudah ada. Sehingga dunia pendidikan Katolik itu sangat membantu dalam mencerdaskan anak-anak Kaimana. Hari ini kita bersyukur mulai dari PAUD, TK, SMP, SMA, sudah ada jenjang pendidikan dari misi. Dulu istilahnya misi, sekarang YPPK ya, Yayasan YPPK. Sebagai pemerintah daerah sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga peran dari Yayasan YPPK ini selalu bisa dapat untuk mencerdaskan anak-anak Kaimana dan juga sejalan dengan visi misi pemerintah daerah terkait dengan wajib belajar 12 tahun gratis. Hal ini kita pemerintah daerah didukung oleh 3 yayasan, yaitu Yayasan YPPK, Yayasan YAPIS, dan Yayasan YPK. Kita boleh bersyukur di periode saya, periode ketiga Bupati, wajib belajar 12 tahun itu gratis, baik yang negeri maupun swasta. Jadi sekali lagi terima kasih kepada para pihak yayasan yang telah membantu dunia pendidikan di Kabupaten Kaimana.